Halo sobat pecinta drama Korea semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Drama Korea Squid Game musim ketiga sudah dirilis. Nah, kali ini saya mencoba menceritakan alur dari serial tersebut. Sebelum lanjut, sobat jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel Fora Wulandari. Terima kasih. Episode 2 dari Squid Game musim 3 dimulai dengan terbangunnya pemain 246 Kyung Suk. Noel tidak menepati janjinya, ia membunuh dokter tersebut dan memutuskan untuk menyamarkan Kyung Suk sebagai penjaga. Kembali ke permainan. Tim merah memasuki arena. Setiap anggota memiliki waktu 30 menit untuk membunuh setidaknya satu anggota tim biru. Gi-hun mengejar Dae-ho yang selalu menghindarinya. Sang dukun dan para pengikutnya mengikuti jalan yang diperintahkan oleh para arwah yang mati di sana. Namun, kita melihat bahwa dia hanya menghindari jalan yang bising. Pemain 100 menyadari bahwa kuncinya tidak cocok untuk semua pintu. Dia bekerja sama dengan anggota tim biru yang memiliki kunci yang berbeda. Hyunju menyimpulkan hal yang sama, bahwa ada 3 gembok dengan 3 kunci. Untungnya, para wanita memiliki masing-masing satu kunci. Gemja dan Yunhee bahkan memberikan kunci mereka kepada Hyunju untuk lebih menghemat waktu. Gi-hun terus mengejar Dae-ho. Ketika ia terdesak di depan sebuah pintu, Gi-hun menghampirinya dan bersiap menghujamkan pisaunya. Tetapi ketika dilihat, pria itu ternyata pemain 197. Dan Dae-ho ternyata berada di pintu sisi lainnya. Myung-gi dan Nam-gyo alias pemain 124 mengejar pemain 235. Ketika pemain itu terdesak, mereka bersama-sama membunuhnya agar di antara mereka tidak bisa saling mengkhianati. Namun, Nam-gyu menjatuhkan kotak pil Thanos dan Min-soo yang berada di pintu sebelah mengambilnya satu dan dia pun meminum pil itu. Pemain 226 bertemu dengan Hyunju dan 2 wanita lainnya. Pemain 226 mencoba bernegosiasi dengan Hyunju agar dia membiarkannya membunuh Junhee atau Gemja. Tetapi Hyunju tidak membiarkan pemain 226 membunuh mereka, yang melawan lalu menghabisi pemain tersebut. Sementara itu, pemain 100 mengkhianati sekutunya pemain 232 untuk melarikan diri dari anggota tim merah. Dia menahan pintu agar pemain tim merah membunuh pemain 232 dan kemudian mengambil kuncinya. Begitu Myung-gi dinyatakan lolos, Junhee berharap Myung-gi akan datang untuk melindunginya. Tetapi Hyunju meyakinkan Junhee jangan terlalu berharap Myung-gi dapat menemukan mereka. Sementara itu, Nam-gyu meyakinkan Myung-gi untuk membunuh semua anggota tim biru. Dengan begitu, anggota tim merah yang gagal mencapai kuota juga akan terbunuh. Dan hadiah uang akan bertambah untuk mereka. Gi-hun mengabaikan setiap anggota tim biru yang bukan Dae-ho. Secara kebetulan, seorang anggota tim merah menyerang Dae-ho, tetapi terbunuh secara tidak sengaja terjatuh dari tangga. Kemudian Dae-ho mengambil pisaunya dan bersembunyi. Sementara itu, para wanita bersembunyi di sebuah ruangan saat Junhee mengalami patah tulang pergelangan kaki. Keadaan menjadi lebih buruk karena ia mulai akan melahirkan. Young-sik memojokkan pemain tim biru yang cedera. Dialah yang menyeret Young-sik menjauh dari ibunya selama permainan mingle. Tiba-tiba pemain itu menyerang Young-sik, tetapi pemain tim merah lainnya masuk dan membunuh pemain tim biru. Sementara Young-sik terlihat kaget. Sang dukun secara tidak sengaja menuntun para pengikutnya ke dalam penyergapan yang dilakukan oleh Myung-gi dan Nam-gyu. Saat ia melarikan diri, ia bertemu dengan Di-hun. Ternyata, ia juga masuk dalam daftar incarannya. Untuk menyelamatkan diri, ia memberitahu tentang Dae-ho yang terluka dan meninggalkan jejak darah. Gi-hun meninggalkannya dan mulai mengikuti jejak darah itu. Sang dukun pun akhirnya menemukan jalan keluar. Tetapi butuh 3 kunci untuk membukanya. Pemain 100 pun berpura-pura mati dan hampir dibunuh oleh Nam-gyu yang dipanggil oleh Myung-gi untuk segera pergi. Sang dukun menemukan pemain 100 dan karena ia memiliki kunci yang tersisa, ia membawanya menuju ke pintu keluar. Saat Gemja dan Hyunju membantu Junhee melahirkan anaknya, seorang anggota tim merah menyerang dan Hyunju segera melawan.
Mereka lalu berkelahi, tetapi Hyunju bisa menghabisinya. Ketika melihat sekelilingnya, Hyunju akhirnya menyadari bahwa dia berada di pintu keluar. Dia membuka kunci pintu karena memiliki ketiga kunci tersebut. Saat akan masuk, dia tiba-tiba teringat Junhee dan Gemja. Hyunju lalu kembali ke mereka dan mengajak segera pergi. Tetapi tiba-tiba, dari belakang muncul Myonggi, lalu membunuhnya. Myonggi akhirnya melihat Junhee dan anak mereka. Ketika Namgyu memanggil Myonggi, lalu beranjak pergi. Sedangkan Gumjae dan Junhee tertegun dan menangis di hadapan mayat Hyunju yang telah banyak menolong mereka. Pemain 100 dan sang dukun menemukan pintu keluar. Tetapi dia mengkhianati dukun dan menguncinya begitu dia keluar. Saat terpojok oleh Minsu yang sedang mabuk dan mencari-cari Semi, sang dukun mencoba menggunakan tindakan perdukunannya untuk menjatuhkannya. Tetapi itu malah mengingatkan Minsu pada Namgyu. Minsu lalu membunuh sang dukun dan kemudian panik ketika dia berhalusinasi telah membunuh Semi. Gi-hun akhirnya menemukan Daeho yang mulai meminta maaf dan mengoceh bahwa dia tidak pernah bertugas di ketentaraan dan berbohong agar bisa bekerja sama dengannya dan Jungbae. Dia juga sebenarnya ingin membantu membawa magasin, tetapi menjadi takut selama pemberontakan. Dia memohon agar nyawanya diselamatkan, tetapi kemudian mengambil pisaunya dan menyerang Gi-hun. Daeho lalu mengatakan bahwa Gi-hun menipu mereka sehingga dia bisa membuat semua orang terbunuh dan mengambil semua hadiah uang. Daeho kembali bisa lepas dari cengkeraman Gi-hun, tetapi dia kembali tersesat di pintu yang salah. Gi-hun yang kembali menemukannya lalu mencekik Daeho sampai dia mati. Junhee dan Gemja akhirnya mencapai pintu keluar. Tetapi saat membuka kunci pintu, Yongsik menemukan mereka. Dengan waktu yang tersisa hanya 1 menit, ia harus membunuh seseorang atau ia akan dibunuh. Ia memutuskan untuk membunuh Junhee, tetapi Gemja memohon padanya untuk membunuhnya saja sebagai gantinya. Yongsik menolak, lalu mengejar Junhee. Tiba-tiba Gemja yang putus asa menghentikannya dengan menusuk tubuh Yongsik dengan pisau jepit rambutnya. Yongsik lalu berbalik dan meminta maaf kepada ibunya. Tetapi para prajurit tiba dan langsung menghabisinya karena telah gagal. Sementara itu, Gi-hun yang merasa bahwa semua yang terjadi adalah salahnya, lalu ia mencoba menghabisi hidupnya. Tetapi sebelum itu terjadi, para penjaga menghentikannya.